walaupun saya belum Islam, saya selalu tetap bertongkat kepada Allah dan memohon pada Allah. Saya sebenarnya dari dulu, dari kecil saya udah kepingin masuk Islam. Kita terganjal dengan orang tua, dengan mama, bapak, kakak, adik. Sesudah itu saya berumah tangga, terganjal lagi sama istri, karena istri kan dari Kristen. Dari Kristen karena kami ada tolak tarik. Ya, tapi walaupun saya belum Islam, saya selalu tetap bertongkat kepada Allah dan memohon pada Allah. Nah, dari situ memang kami selalu berdebat sama orang rumah. Sampai kami itu pernah cekcok besar masalah agama, hampir kami pisah juga. Tapi berkat doa-doa dari Allah, kita mohon pada Allah, kita bersembahyang tahajud, sembahyang duha. Insya Allah, Allah belum memberi satu perpecahan di antara rumah tangga kami. Pada tahun 2007, saya mohon pada guru saya, itu adalah Abun Sopian Madi di Samalanga, pesantren Simpang Mamplam. Saya minta doa, ketemu beliau, saya minta mohon beliau untuk membimbing saya, untuk memperkuat agama saya. Dan itu saya ceritakan, selalu kami berdebat masalah agama. Setiap asal keributan tetap masalah agama. Nah, agama ini nggak betul, agama ini nggak betul, agama Islam itu adalah termasuk teroris, segala macam. Tapi saya mengatakan bukan seperti itu. Dunia yang selebar ini, saya bilang, setiap daerah semua itu mempercayai Islam, saya bilang. Karena Islam itu lillahi alamin, saya bilang. Terus selalu kami berdebat, dia bawa pulang kitab, saya bawa pulang Quran, selalu berdebat masalah itu. Sesudah kita berdebat, ternyata pada 2007 bulan 6 Allah membuka hidayah istri saya. Ternyata saya mengajak dia masuk Islam, dia sudah mau. Ternyata saya telepon lagi abun saya, abun, indong long kagiting dalam Islam. Long 12 jaro laki abun, ada ajir abun, nyonai Banda Aceh, patah merumpok, netulung itu Islam dan long. Jadi udah itu kami diislamkan di Jambutape, di Al Kausar namanya, di rumah, di situ udah diislamkan. Ternyata anak-anak saya itu berontak. Karena dulu kan saya sekolahkan di Metodis. Jadi karena dia tidak mau di Islam itu tidak betul, segala macam. Sampai nggak ngerti lagi, kita udah kacau. Tapi alhamdulillah Allah membuka pintu hati anak saya cuma tidak pernah marah anak saya, tidak pernah membenci anak saya. Dan saya juga tidak memaksa dia ke Islam. Saya bilang sama istri saya, ya kamu kan sudah Islam, kamu harus belajar sholat. Nanti kalau ada waktu, dalam beberapa hari ini, nanti malam kalau kita terkejut jam 3 kita sembahyang tahajud. Mohon pada Allah, kalau dia itu memang anak kita, kalau dia itu memang darah daging kita, kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan Allah akan memberi hidayah padanya. Tapi kalau dia bukan anak kita, ya kita apa boleh buat, semua kita serahkan pada Allah. Malam kami sembahyang tahajud, siang kami sembahyang duha. Insya Allah mudah-mudahan satu bulan itu dia minta masuk Islam. Semua minta masuk Islam. Udah masuk Islam, udah saya telepon lagi abun, semua masuk Islam. Yang di Unsia itu laki-laki itu sudah memang Islamnya memang udah betul-betul kafah. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat, puasa, segala. Satu keluarga itu semua nggak pernah lagi tinggalkan sholat. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah.
Memang Allah telah menunjukkan saya ke jalan yang benar. Allah telah memberi saya hidayah, betul-betul hidayah. Karena Allah juga mengatakan ma ta'budu ma'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak usah takut kalau masalah Islam ini susah. Tidak ada. Tidak ada jaminan susah dan tidak ada jaminan senang. Kita lebih senang lagi kalau kita di akhirat. Sebab satu hari kita di akhirat, seribu tahun kita di dunia ini. Karena manusia ini tidak ada yang kekal dunia ini. Semua kembali pada Allah. Semua kembali kepada Allah semua. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita hidup ini cuma sementara. Dan kita buka bengkel ini bukan hanya untuk kita. Kita membantu saudara-saudara kita yang susah. Semua apabila memang semua kemari. Jadi makanya saya bilang kalau kita Islam itu bukan jaminan kita masuk Islam itu tidak ada jaminan. Asal kita mau bekerja dan berusaha segalanya, Allah akan memberi kita rezeki. Nah, rezeki itu sudah dibagi-bagi Allah. Jadi jangan kena katanya cerita katanya kita subuh kita harus sholat, zuhur kita harus sholat, kita terbuang waktu. Semua itu kan karena Allah. Hidup kita ini dan mati kita ini karena Allah. Rezeki juga karena Allah, bukan karena kita. Sepandai-pandainya kita kalau Allah tidak memberikan kita rezeki, tidak akan kerjaan bagi kita. Jadi semua itu ya perjuangan itu harus memang betul-betul seperti Roma Era mengatakan, perjuangan dan doa. Saya apa yang belum pernah saya juang, sampai mobil saya dibakar segala macam, semua itu ya karena memang dengan uang saya beli, tapi itu kan titipan Allah pada saya. Mungkin saya dulu belum Islam, saya mungkin ada uang-uang yang tidak bersih, mungkin ada uang-uang yang tidak halal, mungkin itu dibersihkan Allah. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita cuma hanya berbuat dunia ini. Saya kalau bisa memohon sama orang-orang yang non-muslim, jangan takut masuk Islam. Kenapa kita jangan takut? Karena mereka ini menakut-nakuti bahwa saya masuk Islam itu susah. Manusia kalau sudah dijanjikan Allah, barang siapa yang mau berusaha dan dunia dan akhirat tidak ada yang susah. Yang penting mereka itu harus berusaha dan berdoa dan sholat, bekerja dan berusaha mencari, tidak akan menyusahkan orang. Allah tidak akan menyusahkan umatnya. Semua itu berkat dari Allah. Garis tangan kita itu memang sudah semua itu dari Allah.